Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhariatul Zahra. Saya berkuliah di Uniska kelas 1B Nunrek BJB, Prodi Teknologi Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu Bapak Wagino Eskom Mkom untuk mata kuliah Office Automation System. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang sudah dibuatkan oleh beliau. Yang pertama, untuk membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, nomor halaman, dan daftar pustaka secara otomatis. Berikut saya akan menjelaskan. Tolong disimak dan dipahami ya teman-teman. Baik, di sini pertama-tama saya membuat contohnya dulu ya untuk membuat seperti makalah. Ini sudah saya buat. Ini hanya contoh saja. Pertama-tama tugas yang saya akan buat dari Bapak Wagino Eskom Mkom untuk membuat daftar isi dan nomor halaman. Jadi dibuat terlebih dahulu seperti ini untuk memudahkan kita memberikan nomor halaman. Jadi tidak susah lagi ya. Jadi kita masuk ke bagian layout. Nah, kursor kita taruh di bagian cover ini yang di ujung. Kita pilih bricks. Kita pilih di sini next page. Nah, langsung. Selanjutnya di kata pengantar kita taruh juga kursornya di ujung sini. Nah, di sini kita pakai in page aja karena biasanya dari cover kata pengantar sampai daftar isi itu menggunakan ini angka Romawi. Nah, berikutnya kalau yang dari bab 1 ini kita pakai page aja. Selanjutnya sampai akhir kita pakai in page aja karena biasanya itu menggunakan nomor halaman angka ya. Jadi sama semuanya sudah. Nah, bricks ke page, terus penutup udah habis. Nah, ini udah. Lanjut kita masuk ke bagian insert. Untuk memberikan nomor halaman, pilih page number. Ini biasanya saya memakai bottom of page. Pilih plain number 2. Nah, di sini udah ada nomornya semuanya dari atas sampai ke bawah. Nah, gunanya next page tadi adalah untuk bisa mengedit ya. Ada misalnya yang menginginkan nomornya Romawi ataupun angka. Nih, kita masuk aja deh ke yang 2 ini, di bagian kata pengantar kita blok untuk mengubah nomor angkanya menjadi angka Romawi. Nah, di sini kita masuk ke insert tadi lagi. Page number, kita format page number. Di sini kita pilih startnya 2 ya. Kenapa 2? Karena yang cover itu cover itu tidak memakai apa-apa, biasanya dihapus. Nah, ini udah berubah kan. Nah, dari daftar isi tadi ke sini berbeda karena kita tadi udah pakai next page. Kalau page itu tinggal melanjutkan aja lagi. Nah, ini untuk menghapus bagian cover, biasanya di bagian cover nomor halamannya dihilangkan. Kita klik 2 lagi yang di sini. Kita masuk ke header dan footer ya. Kita matikan link to previous-nya. Nah, supaya kita mudah untuk menghapus di sini. Nah, udah kehapus. Nah, ini udah diberi nomor halamannya. Nah, ini ya, udah diberi nomor halamannya. Di cover sudah kosong. 2, 3. Bab 1 ini kita ubah nomornya menjadi nih, kita ubah dulu ya nomornya menjadi, kita masuk ke format page number bagian edit, tetap 1, startnya dari angka 1. Oke, sudah. Nah, ini sudah berubah ya, bab-bab jadi diulang ya dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Selanjutnya kita ingin membuat daftar isi. Ini kita blok dulu. Untuk kita membuat headernya, ini kita buat heading. Untuk membuat heading. Untuk membuat heading 1 itu kita blok di bagian ini. Terus kita Ctrl Alt plus 1. Biasanya aku pakai itu. Selanjutnya halaman kedua juga. Nah, untuk isi bab kita menggunakan heading 2. Jadi kita menggunakan Ctrl Alt plus 2. Untuk bab 2 ini kita menggunakan heading 1 tetap.
Ctrl Alt plus 1. Ini hanya contoh ya teman-teman. Ctrl Alt, kalau bagian penutup Ctrl Alt plus 2. Nah, begini. Setelah itu, dari paling atas, cover. Nih, ini sudah menjadi heading 1. Nih, di bagian sini. Nah, sudah menjadi heading 1. Kita klik kanan untuk mengedit penulisannya ya. Nah, jadi di sini kita ganti fontnya menjadi 14. Untuk penulisan jadi warna hitam. Rata kiri. Oke, nah ini untuk heading 1 udah otomatis ya, langsung kita masuk ke bagian isi bab karena ini heading 2. Kita cari ya di sini heading 2. Kita klik kanan untuk mengedit yang kayak tadi ya. Nah, sini fontnya Times New, sini 12, di sini hitam, rata kiri juga. Oke. Oh ya, di sini kita berikan nomor ya. Masuk ke format, pilih yang numbering, terus di sini tinggal dipilih maunya apa. Aku maunya ini deh. Oke. Nah, sudah terlaksana ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian daftar isi. Nah, letakkan tengah terlebih dahulu. Untuk membuat daftar isinya, kita enter ya. Nah, kita masuk ke bagian reference. Untuk membuat daftar isi otomatis, kita pilih table of contents. Di sini kita pilih aja yang mana yang mau kita pilih, langsung ya. Coba kita contoh automatic table 2. Nih. Nah, sudah langsung terbuat daftar isinya yang udah kita buat di heading tadi. Oke, jadi untuk daftar isi dan nomor halaman sudah ya. Baik, di sini saya akan membuat daftar gambar dan daftar tabel. Di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, terus untuk menamai gambar kita klik terlebih dahulu. Di bagian gambar ini kita masuk ke bagian reference. Kita masuk ke bagian insert caption. Sini kita gambar aja deh. Gambar 1.1 misalnya. Kita klik OK. Terus kita enter lagi. Sini kita akan membuat table. Kita masuk ke insert. Terus aja ini contoh aja ya. Ini misalnya seperti ini. Ini kita klik di sini. Kita masuk ke reference. Kita namai juga kayak tadi. Sini saya pilih table 1.1. Oke. Nah, ini sudah ya. Jadi kita ingin membuat daftar gambarnya terlebih dahulu. Sini kita masuk. Oke, kita ganti. Terlebih dahulu kita ganti di sini ya penulisannya. Jadi Times. Fontnya 12. Daftar gambar. Bentar. Kita blok supaya rata tengah. Kita enter bawah. Ya, kita masuk ke reference lagi. Kita ke insert table of figures untuk membuat tabelnya. Bagian ini kita ke gambar dulu. Kita klik OK. Nah, muncul kan? Nah, ini untuk daftar gambarnya sudah. Selanjutnya kita akan membuat table. Ini kita blok lagi. Nah, sini kita enter. Sini kita masuk ke bagian reference lagi, kita ke insert table of figures, terus di bagian sini table ya. Kita klik OK. Nah, sudah jadi. Untuk daftar gambar dan daftar tabelnya udah jadi ya teman-teman tuh. Nah, jadi seperti itu cara membuatnya. Baik, ini kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis dan lewat Zotero.
Pertama kita ganti dulu fontnya ya. Kita buat dulu di sini tulisan daftar pustaka. Terus kita masuk ke reference. Terus kita masuk ke insert citation, add new search. Sini kita pilihnya buku aja ya. Saya pembuatnya adalah publishernya kita klik OK. Dan sudah ada, kita hapus. Nah, kita masuk ke reference lagi, terus kita ke bibliografi. Kita pilih aja misalnya ini. Nah, sudah otomatis kan. Tuh. Ini sudah jadi ya. Nah, ini daftar pustaka. Kalau yang dari Word, sekarang kita masuk untuk Zotero. Nah, ini kalian bisa meng-add filenya ya di sini. Kebetulan saya sudah ada ya, jadi saya pakai yang ada aja. Ini misalnya ini tentang komputer-komputer ya. Nah, misalnya dari sini sampai ke sini kita copy, Ctrl C, terus kita masuk lagi ke Word. Bawah sini kita klik di layout, kita bricks, kita next page, kita copyin di sini ya, paste. Di ujung sini pastikan kursornya sudah di ujung sini ya. Terus kita masuk lagi ke Zotero. Sini kita add atau edit citation. Terus ini klik OK. Sini enter. Nah, ini udah ada nih ya. Selanjutnya kita ke sini terlebih dahulu. Nah, di sini di Zotero sini juga kita ke edit atau edit bibliografinya. Nah, sudah jadi begini caranya, ini lewat Zotero dan ini secara otomatis dari Word. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa membantu untuk pemahamannya. Terima kasih.